Saya sedikit ingin menjelaskan tentang hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Zaman kuno, dalam lingkungan kebudayaan India kuno, telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Zaman Pertengahan. Selama abad pertengahan dunia barat dikuasai oleh salah satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar, sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Zaman modern. Sejarah hukum internasional pada masa modern dimulai pada tahun 1945 menjelang berakhirnya Perang Dunia II saat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations terbentuk. Hukum internasional menurut para ahli. J.G. Strack. Pengertian hukum internasional menurut J.G. Strack adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, umumnya mengatur hubungan antar negara dan mencakup juga 1. Aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi institusi atau organisasi internasional, hubungan satu sama lain, dan hubungan lembaga tersebut dengan negara serta individu, dan 2. Aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan entitas non-negara, karena individu dan entitas tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional. Menurut Rebecca M. Wallace, pengertian hukum internasional menurut Rebecca Wallace adalah peraturan dan norma yang mengatur negara dan entitas lain yang dikenal berkepribadian internasional, misalnya organisasi internasional dan para individu dalam hubungan satu sama lain. Menurut F. Sugeng Instanto, hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Mokhtar Kusumaatmadja. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara, atau subjek bukan negara satu sama lain. Subjek hukum internasional diterangkan Mokhtar Kusumaatmadja. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional antara lain: 1. Negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahan sendiri. 2. Organisasi internasional. Organisasi internasional bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Klarifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum. Contohnya PBB. Organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan spesifik, contohnya IMF. Organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan global, contohnya ASEAN. Dan organisasi yang keanggotaan regional dengan tujuan spesifik, contohnya NAFTA. Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas.
Kedudukannya diperkuat oleh adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Misi Palang Merah Internasional semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, organisasi ini harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh negara manapun. 4. Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional sejak ditandatanganinya Fakta Lateran pada 1929. Fakta Lateran sendiri merupakan perjanjian antara Kerajaan Italia dengan Tahta Suci Vatikan. 5. Pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. 6. Individu. Diterangkan Mokhtar Kusumaatmadja dalam Perjanjian Versailles tahun 1919, terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Sehubungan dengan itu, individu juga merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Sekian video penjelasan tentang sejarah hukum internasional. Saya ucapkan terima kasih.